Saat ini sedang berlangsungnya olahraga terbesar, yaitu Olimpiade Musim Panas tahun 2024 di Paris. Terlepas dari begitu banyak kontroversi, sehingga Olimpiade ini disebut sebagai Olimpiade terburuk sepanjang sejarah. Terbukti, menjelang pembukaan Olimpiade tahun 2024 ini, Paris diguncang oleh serangkaian teror-teror yang menimbulkan ketegangan. Kemudian, yang lebih kocak lagi, pada saat pergelaran pembukaan, bendera Olimpiade dipasang terbalik. Kan, gimana ya? Dan yang tidak kalah parahnya, mereka memarodikan lukisan pada penjamuan terakhir Leonardo da Vinci. Sehingga akibat kejadian ini, parodi ini mendapat kecaman dari gereja Katolik dan kaum religius di berbagai belahan dunia. Belum lagi, mereka menampilkan karakter Mary Ann dengan kondisi kepala terpenggal. Kemudian, mereka juga tidak kalah unik menampilkan patung Liberty yang dipukul dan ditembak di kepalanya. Dan salah memperkenalkan Korea Selatan sebagai Korea Utara. United 5 Olympic organizers say they are deeply sorry for a major mistake during yesterday's opening ceremonies. The public address announcer identified South Korean athletes as representing the Democratic People's Republic of Korea. That's the official name for North Korea. South Korea goes by the Republic of Korea. Olympic leadership says the mix-up was a regrettable mistake. South Korean officials have requested a meeting with the International Olympic Committee. Today is the 71st anniversary of the Korean Armistice. Kemudian, ada yang lebih parah lagi. Sungai Seine sebagai tempat pertandingan cabang olahraga triathlon didapati kotor dan tercemar bakteri E. coli yang menyebabkan infeksi serius pada kontingen-kontingen yang mengikuti cabang olahraga tersebut. Belum lagi, pada acara renang ditampilkan komentator yang begitu seksi. Kemudian, yang sangat konyol, tim Argentina sebelum melawan Maroko, mereka kehilangan barang atau kecolongan. Sehingga ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan untuk event yang sebesar ini itu masih dibilang sangat jauh di bawah standar. Kalau ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan perjalanan Olimpiade yang panjang ini, pagelaran Olimpiade ini sangat kaya dengan momen-momen unik dan cerita-cerita agak lain di dalamnya. Tercatat, Olimpiade formal pertama dilakukan oleh orang-orang Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Nah, untuk itu, kali ini saya akan membahas salah satu kisah dalam dunia olahraga bergengsi ini, yaitu cerita tentang seorang atlet yang lagi bagus-bagusnya tiba-tiba banting setir menjadi mata-mata agen CIA. Penasaran? Let's get the ball rolling. Kebayang nggak? Lagi enak-enaknya jadi atlet dan bagus-bagusnya dalam pertandingan, tiba-tiba banting setir menjadi seorang mata-mata. Dan ternyata kejadian tersebut benar adanya. Yang pasti bukan pada Olimpiade 2024 musim panas ini ya, yang terjadi di Paris, melainkan Olimpiade Roma pada tahun 1960. Alcantelo adalah salah satu nama besar dalam atletik Amerika Serikat, khususnya dalam cabang olahraga lempar lembing. Pada Olimpiade 1960 di Roma, Alcantelo membawa harapan besar untuk negaranya. Walaupun memiliki julukan sebagai Alcantelo, Alcantelo bukan berasal dari Arab ya. Alcantelo berasal dari Amerika Serikat. Nama aslinya adalah Albert Anthony Cantelo. Dia adalah seorang atlet lempar lembing dari Amerika Serikat. Alcantelo lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1931 di Norristown, Pennsylvania, dan merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Michel Angelo Cantelo dan ibunya Cesarina Gaspari Cantelo. Kehebatannya di dunia lempar lembing bukan keturunan dari keluarganya sendiri,
melainkan saat dia masih di sekolah menengah. Nah, awalnya dia adalah atlet pelari cepat, tapi pelatihnya melihat bahwa dia ada potensi ataupun bakat pada saat melempar. Akhirnya, dia disarankan untuk ikut cabang olahraga lempar lembing, dan disinilah dia menunjukkan prestasinya. Dan kemudian Alcantelo mulai fokus pada cabang olahraga lempar lembing. Berkat bakat dan kegigihannya dalam berlatih, Alcantelo mendapatkan beberapa prestasi selama hidupnya. Yang pertama, pada tahun 1959, Alcantelo memecahkan rekor dunia dalam lempar lembing dan meraih medali perunggu di Pan America Games tahun 1959. Ia juga berhasil masuk tim Olimpiade Amerika Serikat untuk Olimpiade musim panas 1960 di Roma. Dan 2 kali meraih gelar Amateur Athletic Union pada tahun 1959 dan 1960. Serta menduduki peringkat keempat dunia untuk kedua tahun tersebut. Majalah Sport menobatkan dia sebagai atlet terbaik dunia dalam cabang olahraga lempar lembing, sehingga membuktikan kalau dia memang cukup berprestasi pada cabang olahraga ini. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih program lari jauh laki-laki di Akademi Angkatan Laut Amerika selama 55 tahun. Nah, bagaimana kok tiba-tiba Alcantelo bisa menjadi seorang mata-mata agen CIA? Menurut informasi yang saya dapatkan dari National Geographic, pelempar lembing ini menerima panggilan telepon dari seorang misterius yang memintanya untuk bertemu di sebuah hotel, yaitu Willard Hotel di daerah Washington. Tanpa tahu alasan pastinya, Alcantelo menyetujui pertemuan tersebut. Ketika Cantelo tiba, dia menemukan sebuah ruangan gelap dengan begitu banyak bayangan, sehingga dia merasa seperti di dalam sebuah studio pembuatan film. Pria yang tidak disebutkan namanya yang bertemu dengan Alcantelo berbicara dengan aksen yang tidak dapat ditebak oleh Alcantelo. Tapi dia yakin kalau orang yang dia temui itu bukan orang yang bisa berbahasa Inggris dengan fasih atau orang Inggris asli. Pertemuan di Willard Hotel inilah menjadi titik awal perjalanan Alcantelo menjadi seorang mata-mata. Sebuah bab menarik dalam sejarah dunia saat itu. Apa alasan kenapa Alcantelo ditarik menjadi seorang mata-mata? Konteks situasi dunia pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, terutama dalam masa Perang Dingin, memberikan sedikit petunjuk mengapa seorang atlet seperti Alcantelo dilibatkan dalam operasi mata-mata. Nah, pasti penasaran, apa tugas Alcantelo sebagai mata-mata? Sebagai atlet Olimpiade tersohor, Cantelo memiliki kesempatan untuk saling berkoneksi dengan atlet di berbagai negara. Hal inilah yang dilihat oleh tim CIA untuk merekrut Cantelo sebagai mata-mata mereka. Karena menurut mereka, kesempatan ini dapat melancarkan tindakan-tindakan untuk intelijen. Cantelo mengemban tugas untuk menjembatani agen CIA dengan salah satu atlet asal Rusia, Igor Terovanesha. Igor menunjukkan ketertarikannya yang mendalam kepada Amerika, sehingga dia berpotensi untuk membelot dari Uni Soviet. Cantelo diminta untuk mengatur pertemuan antara Igor dengan agen CIA. Cantelo juga berperan untuk memastikan atlet Rusia tersebut atau Bang Igor tersebut benar-benar menyukai Amerika atau berpotensi untuk membelot dari Uni Soviet ke Amerika, atau hanya cuman omong kosong biasa. Nah, tidak hanya di situ, agen CIA juga meminta Cantelo untuk melakukan hubungan atau komunikasi yang mendalam dengan Igor agar mendapatkan informasi-informasi yang bisa disampaikan atau bisa digunakan oleh agen-agen CIA pada masa tersebut. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2017 dengan Duckworth, Cantelo merendah ketika ditanya tentang keterlibatannya dengan anggota CIA pada tahun 1960 tersebut. Menurutnya, bintang sesungguhnya dari tim atletik kelompok kecil ini yang melakukan misi spionase adalah Dave Syme. Syme adalah atlet yang ternama. Dia dijuluki manusia tercepat di dunia. Sebelum Olimpiade, CIA merekrut Syme. Syme setuju untuk membantu memfasilitasi pembelotan para atlet Soviet. Keterlibatan Syme dengan agen CIA telah lama dipublikasikan.
baik sebelum maupun sesudah kematiannya pada tahun 2016. Ya, walaupun beberapa ingatan Sam tampak bertentangan dengan peristiwa yang dijelaskan pada dokumen CIA. Sam mengklaim bahwa dia yang telah memfasilitasi agen CIA untuk bertemu dengan Igor, tim atlet dari Uni Soviet. Namun beberapa detail ingatannya ternyata agak bertentangan dengan dokumen-dokumen dari CIA yang telah dideklasifikasi. Dari tadi kita menyebut nama Igor. Pertanyaannya, jadi nggak sih si Igor itu membelot dari Uni Soviet ke Amerika? Menurut informasi yang saya baca, memang Igor memiliki ketertarikan dan ingin membelot ke Amerika Serikat. Namun, dia tidak pernah melakukannya. Jangan-jangan si Igor ternyata, apakah kita memiliki pemikiran yang sama? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi ke Cantelo. Apa yang dilakukan Al Cantelo setelah menjadi atlet atau setelah menjadi mata-mata? Setelah pensiun dari kompetisi, Al Cantelo memulai karir yang sangat sukses sebagai pelatih. Cantelo bergabung dengan Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1963 dan menghabiskan lebih dari 50 tahun sebagai pelatih lintas negara dan trek dan lapangan. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai pelatih yang sangat berpengaruh dan dihormati, membantu banyak atlet muda mencapai potensi penuh mereka. Nah, ada beberapa penghargaan dan pengakuan yang didapati oleh Al Cantelo. Yang pertama, Cantelo 3 kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik NCAA Mid Athletic, dan yang kedua, ia juga menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam olahraga, termasuk dimasukkan ke dalam beberapa Hall of Fame. Nah, adapun warisan dan pengaruh Al Cantelo adalah, yang pertama, Al Cantelo dikenal dengan pendekatannya yang inovatif dan penuh semangat dalam melatih, serta kemampuannya untuk menginspirasi dan memotivasi para atlet-atletnya. Warisannya sebagai atlet terus dikenang sampai saat ini, terutama bagi orang-orang yang pernah dilatih oleh dia maupun orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian di usianya yang ke-92 tahun, atau tepatnya pada 17 Januari tahun 2024, dia tutup usia. Nah, penasaran gak sih? Selain Al Cantelo, apakah atlet-atlet lain di Olimpiade pernah juga menjadi mata-mata seperti Al Cantelo? Saya kutip dari situs spicescape.com, ada sekitar 3 atlet Olimpiade yang disebut pernah menjadi mata-mata seperti Al Cantelo. Yang pertama, Pyotr Sokolov pada tahun 1912. Pyotr Sokolov adalah seorang penjaga gawang tim sepak bola Kekaisaran Rusia yang berpartisipasi pada Olimpiade 1912. Setelah Revolusi Rusia 1917, ia mulai bekerja untuk Dinas Intelijen Inggris dan terlibat di berbagai misi spionase. Kemudian ada Dave Sime yang tadi sempat kita sebutkan. Dave Sime adalah seorang atlet Amerika yang berkompetisi di dalam Olimpiade 1960 di Roma. Selama Olimpiade tersebut, dia terlibat dalam operasi CIA yang disebut dengan Operation Aerodynamic, yang bertujuan untuk meyakinkan atlet-atlet Soviet untuk membelot ke Amerika. Kemudian yang ketiga ada Don Brack. Don Brack adalah seorang atlet lompat galah. Dia juga memenangkan medali emas pada Olimpiade 1960. Dia juga diketahui merekrut atlet untuk CIA. Dan yang keempat, ini bukan atlet Olimpiade, melainkan ini adalah seorang artis, yaitu Sterling Hayden. Sterling Hayden adalah seorang aktor dan pelaut yang bekerja untuk Office of Strategic Service atau yang disingkat dengan OSS. Jadi, OSS ini adalah pendahulunya CIA selama Perang Dunia Kedua. Meskipun dia tidak berkompetisi di Olimpiade, dia adalah atlet yang berprestasi dan terlibat dalam misi-misi rahasia. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa beberapa atlet Olimpiade telah terlibat pada misi spionase, memanfaatkan keterampilan dan akses mereka untuk tujuan intelijen. Nah, menurut teman-teman nih, praktek ini apakah baik atau buruk untuk individual yang menjadi spy tersebut atau yang mengalaminya? Kemudian, kira-kira praktek macam ini apakah masih ada atau memang sedang terjadi di Olimpiade? Nah, coba kita pikirkan, bagaimana jika kita melihat situasi ini terjadi dari sudut pandang lawannya Al Cantelo? Tulis pemikiran kalian di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Thank you for watching and see you in the next video.
got, but